Jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana dalam YouTube channel Lydia Maulana. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus, support terus supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke, kali ini saya akan membawakan cerita kisah nyata dalam rumah tangga. Ada pasangan pasutri muda menikah di usia muda, sebut aja yang laki ini Mr. D, yang perempuan ini Mrs. N. Sebelum mereka menikah, sebelum mereka bertemu, si Mr. D ini ternyata menjalin hubungan, dia menjadi selingkuhan istri orang, dimana usianya itu terpaut jauh, sekitar 12 tahun lebih tua dari Mr. D ini, ya. Mr. D ini sekitar usia 38 tahun, sedangkan si perempuan ini, istri orang ini sekitar 50 tahun. Dia punya suami, tapi Mr. D ini rela menjadi selingkuhan si perempuan ini karena dijanjiin dia mau dibelikan HP. Waktu itu BlackBerry ya, waktu itu. Nah, si perempuan ini belum punya anak sama suami pertamanya ini, belum punya anak sampai bertahun-tahun, sampai usianya 50 tahun. Dia bilang ke selingkuhannya ini, si berondong ini, kalau kamu bisa memberikan aku anak, aku akan belikan kamu BlackBerry. Ternyata terjadilah perselingkuhan di antara mereka, sampai akhirnya si perempuan ini beneran hamil dong. Dan beneran si laki ini, si berondong ini dibelikan BlackBerry, HP BlackBerry. Wow. Akhirnya mereka tetap berlanjut sampai si istri orang ini melahirkan anaknya, tapi si suaminya ini nggak tahu kalau itu bukan anaknya dia, karena si istrinya ini berkeyakinan teguh karena si suaminya ini mandul gitu, karena udah bertahun-tahun nggak punya anak, dan dia ingin membuktikan sama laki-laki lain kalau aku hamil berarti aku yang subur, dia yang mandul. Ternyata bener dong, tapi si lakinya ini, suaminya ini nggak tahu kalau itu bukan anaknya, yang mikirnya itu anaknya, bahagialah mereka. Tapi di sisi lain istrinya ini tetap berkomunikasi sama berondongnya ini anak kamu gitu kan, kamu sudah membuktikan kamu sudah bisa menghamili aku. Kemudian mereka lost kontak nih, entah karena apa mereka lost kontak. Si lakinya ini keluar dari kota itu, keluar kota kerja, dan di kota yang baru dia bertemu dengan seorang perempuan cantik, imut, lulusan pondokan, cantik banget, imut banget. Nah, bertemulah kedua insan ini, akhirnya mereka saling kenal, saling suka dan madu kasih. Di situ si laki ini curhat tentang masa lalunya. Apakah kamu mau menerimaku? Aku seperti ini. Dia curhat kalau aku pernah jadi selingkuhan orang, aku pernah punya anak. Dan tidak disangka si Mrs. N ini menerima semua masa lalu dari calon suaminya ini, karena dia sudah cinta. Ini aku ceritanya singkat ya, karena dia sudah cinta dan sayang sama laki-laki ini. Akhirnya mereka menikah karena si laki ini, Mr. D ini, yakin bahwa calon istrinya ini mau menerima dia apa adanya, meskipun dia sudah tahu masa lalunya seperti itu. Dia punya anak dari orang lain yang notabene dia adalah istri orang. Dan si perempuan ini, calon istrinya ini, tidak menyangka kemungkinan mereka udah selesai, karena itu kan istri orang gitu. Ternyata di kehidupan setelah berumah tangga sekitar 10 tahun kemudian, Mr. D dan Mrs. N ini punya 2 anak ya. Dan menjelang pernikahan usia 10 tahun, ternyata si anak dari istri orang tadi, anak pertama Mr. D di luar nikah tadi, tiba-tiba menghubungi Mr. D. Gak tahu dia tahu nomor HP-nya dari mana, kan nomor HP udah lost kontak nih, udah ganti nomor. Ternyata dia itu tahu dari medsos. Dihubungilah, ternyata bener gak sih ini Mr. D, bener gak sih ini kamu, ini bener gak? Ternyata bener. Dan dia ngomong, ini anak kamu udah gede. Kaget dong Mr. D, kok tiba-tiba menghubungi yang selama ini udah lost kontak, tiba-tiba menghubungi, dan anaknya udah gede, sekitar umur 15 tahunan kayak gitu, cewek lagi. Dan dilihatlah, oh ini anakku, tanpa sepengetahuan istrinya Mrs. N. Mereka ternyata sering komunikasi, kedua insan ini sering komunikasi, dan si istri orang ini sering datang ke rumah berondong ini, ke rumah orang tua Mr. D ini, melakukan pendekatan dengan orang tuanya yang umurnya hampir sama gitu dengan orang tua Mr. D ini.
Mereka dekat, dan ternyata orang tua Mr. D ini tidak menyukai istrinya yang sekarang. Memang dari awal udah tidak merestui gitu ya hubungan Mr. D dengan istrinya yang sekarang, Mercedes N ini. Konon katanya perlakuan keluarga dari Mercedes N ini kurang menghormati keluarga dari Mr. D. Udah itu aja, tapi bikin mertuanya ini jijik dan gak suka sama Mercedes N ini. Hanya mereka tidak merestui meskipun sudah punya anak juga. Dan ternyata si mertua ini, orang tua dari Mr. D ini, lebih menyetujui hubungannya Mr. D ini dengan istri orang ini. Gila apa ya orang tua kayak gini. Dia lebih menyetujui Mr. D ini memiliki hubungan atau menikah dengan istri orang ini yang usianya jauh di atasnya Mr. D. Tapi kan dia istri orang, Bu. Gimana sih ada suaminya? Tapi si istri orang ini sampai bilang gini loh, sayang gimana kabar sama Mr. D ya? Loh kamu kan ada suami kamu. Ya apa suami kamu? Oh nggak apa-apa, nggak masalah, gampang lah suamiku nanti. Kalau emang kamu mau nikah sama aku ceraiin suamiku. Segampang itu ya, yang mentang-mentang itu bukan anaknya laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Tapi kan dia gak mikirin nasib dari anak-anaknya Mr. D yang sekarang dengan Mercedes N. Yang Mercedes N tadi gak tahu apa-apa, akhirnya yang namanya feeling perempuan ya, waktu dia tidur siang di rumahnya, tiba-tiba dia itu mimpi seperti didatangin seorang perempuan, seorang anak yang udah remaja sama suaminya ini bertiga. Dia mimpi didatangi 3 orang, yaitu suaminya, seorang perempuan, dan seorang anak remaja. Dan ternyata bener dong, itu anak dari Mr. D di luar nikah dengan istri orang. Ternyata bener mimpi itu jadi kenyataan. Dia menemukan chat di HP suaminya yang bilang pagi saya dan lain sebagainya seperti itu, dan ditelusuri siapa itu, ditanyakan pada suaminya ngaku, iya ini dulu adalah mantanku yang punya anak sama aku di luar nikah, dia istrinya orang. Duh, langsung dong yang namanya Mr. Mercedes N ini shock. Dia merasa tidak ada support dari orang tua Mr. D, dari mertuanya, karena mertuanya tidak menyukai dia, tidak merestui dia. Dan lebih shocknya lagi, ternyata mertuanya ini mendukung hubungan Mr. D ini dengan Mercedes N. Jadi maksud saya Mr. D ini dengan istri orang tadi gitu. Dan ternyata istri orang ini sering berkunjung ke rumah orang tua Mr. D, sering komunikasi, bawain oleh-oleh, kayak ngambil hati gitulah, sering jalan-jalan gitu ya. Pas jalan-jalan ngabarin Mr. D, kamu mau ikut tah? Akhirnya ikutlah Mr. D tanpa pamit ke istrinya Mercedes N. Lagi-lagi si istri ini, Mercedes N ini, mengetahui jejak suami ini dari galeri HP-nya. Dia melihat video, foto, ada perempuan itu berpelukan, nggak terima dong. Akhirnya kena mentalnya si istri ini, Mercedes N ini kena mental akibat ulah dari suaminya ini yang nggak tegas sama sekali. Dia minta ketegasan dari suaminya. Maksud kamu apa seperti ini? Ketemuan sama mantan kamu, sama keluarga kamu. Maksud kamu apa? Dengan seperti ini kamu udah nyakitin hatiku, nyakitin perasaanku. Dan si suami ini dengan entengnya, aku nggak ada apa-apa. Orang yang ngajak ketemu dia, itu kan anakku. Tapi di situ terselip chat, tenang ya, ayah akan membahagiakan kalian berdua. Maksudnya apa coba? Akan membahagiakan kalian berdua? Emang mau dinikahin juga? Itu menurut kalian bagaimana? Si Mr. D ini sudah berumah tangga dengan Mercedes N, sudah punya 2 anak, tapi dia menjanjikan akan membahagiakan istri orang tadi dengan anaknya di luar nikah, padahal ini masih ada suami. Tapi dia bilang ke istrinya dia nggak ada apa-apa, dia hanya berteman. Dan yang menduli chat adalah si cewek itu, bukan aku. Nah, pembelaan dari suami seperti itu. Tapi yang bikin shock, istrinya ini, suaminya merespon, dan yang kedua, keluarganya sangat mensupport hubungan suaminya dengan istri orang tersebut. Stres istrinya, depresi istrinya. Stresnya lari ke anak-anak. Anak-anak kena imbasnya, kena marah-marahnya, kasihan kan. Nah, si istri ini bilang sama suaminya, kalau memang kamu ingin kembali sama dia, ya udah kembali aja, ceraikan aku. Tapi si suami tidak mau. Dia tidak mau menceraikan istrinya ini. Dia lebih berat sama istrinya. Tapi di sisi lain dia tidak bisa meninggalkan, tidak bisa kalau tidak merespon chat dari perempuan itu.
Nah, pada saat lebaran nih, Mrs. N ini datang berkunjung ke rumah mertuanya, menginaplah di situ. Tapi lagi-lagi mertuanya kan nggak suka nih, jadi cuek banget sama anaknya juga cuek. Padahal itu cucu kandungnya ya, cuek karena nggak suka sama ibunya, anaknya kena imbasnya. Gimana nih nenek kayak gini guys. Kemudian ternyata si perempuan tadi yang istri orang itu juga datang waktu lebaran berkunjung di situ. Nah, malah si ibunya ini responnya welcome banget, ke anaknya juga welcome. Gimana perasaan seorang istrinya melihat kejadian seperti itu di depan mata mereka, pemandangan yang sangat memilukan. Nangislah istrinya, minta pulang, nggak betah di situ, nggak kuat karena ngerasa dibedakan banget. Akhirnya pulang, suaminya juga ikut pulang, dan dia pasrah sama suaminya. Mas, kalau kamu emang memilih pilihan orang tuamu, ya udah silakan, suruh cerai dia sama suaminya dan kalian menikah. Aku nggak apa-apa, aku ngalah, ceraikan kamu kalau emang kebahagiaanmu ada di sana. Tapi lagi-lagi suaminya nggak mau, dia tetap memilih Mrs. N. Tapi dia tidak bisa meninggalkan perempuan itu. Aneh, dia juga tidak akan bisa menikahi karena dia masih belum cerai. Tapi kalau emang dia ingin menikahi, si wanita itu bersedia untuk menceraikan suaminya. Gila ini ya, ternyata ini beneran ada. Padahal si perempuan itu 12 tahun lebih tua, udah emak-emak banget gitu loh, 50 sekian usianya. Sedangkan si istrinya ini masih 30-an, cantik, muda, mulus, cuman ya itu polos banget. Ya ketika ditanya kenapa kamu memilih, kenapa kamu masih merespon wanita itu, ya karena kasihan ada anaknya. Ya nggak apa-apa lah, anak nggak ada lah, mantan anak, tapi dia kan bukan milikmu, dia tuh istri orang, jangan direspon. Oke, si suami ini berjanji tidak merespon. Istrinya akhirnya kembali lega dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dia nggak peduli mertuanya nggak suka, yang penting suaminya tetap stay sama dia. Tapi lagi-lagi si suami ini melanggar janjinya. Dia tetap merespon chat dari perempuan itu, bilang sayang, kangen, dan lain sebagainya, janjian ketemu di luar. Dia merespon dan dia datang untuk bertemu dengan wanita itu. Dan sampai sekarang kabarnya si istri ini, Mrs. N ini sangat depresi ya. Di sisi lain hubungan dia dengan kedua orang tuanya juga jarang komunikasi, nggak baik. Hubungan dengan mertuanya juga seperti itu. Sekarang hubungan dengan suaminya, dia tuh bingung, dia tuh benar-benar depresi, dia tuh mau lari kemana, dia itu mau pulang kemana, karena rumahnya dia yaitu suaminya tidak bisa dia percaya lagi. Jadi hidupnya sekarang selalu dalam was-was, keraguan, kekhawatiran. Tapi lagi-lagi si suaminya selalu meyakinkan istrinya bahwa dia tidak ada apa-apa, dia hanya merespon anaknya. Kamu diam aja lah, tenang, karena aku nggak bakal ninggalin kamu. Tapi yang namanya istri melihat chat yang seperti itu, tenang, ayah akan membahagiakan kalian berdua. Maksudnya apa? Kecuali akan membahagiakan anaknya aja, itu aja. Tapi ini akan membahagiakan kalian berdua. Maksudnya apa? Disitulah yang menjadi trauma bagi si istrinya ini, Mrs. N ini, sampai hari ini. Dia nggak bisa hidup tenang, dia nggak bisa makan teratur, dia nggak bisa mendidik anak-anaknya karena emosinya nggak stabil. Akhirnya dia memberanikan diri datang ke psikolog untuk memperbaiki mentalnya. Dia berharap dengan datang ke psikolog mentalnya menjadi jauh lebih baik. Meskipun suaminya melakukan hal yang seperti itu, dia menjaga perasaannya, perasaan anak-anaknya. Dan endingnya si laki-laki ini, suaminya ini tetap merespon perempuan itu, dan si Mrs. N ini dalam kondisi yang bimbang. Di sisi lain dia tidak ingin kehilangan suaminya, di sisi lain dia nggak rela suaminya seperti itu. Tapi di sisi lain, apabila suaminya ingin pergi ke wanita itu, dia akan mengikhlaskan. Dia ikhlas, walaupun di sisi lain dia tidak terima, dia masih berat karena dia sangat mencintai, menyayangi keluarga kecilnya. Dia tidak mau kehilangan suaminya. Menurut kalian bagaimana endingnya nanti? Apakah si suami ini akan kembali ke Mrs. N atau lebih memilih orang tua dan istri orang tersebut? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, untuk cerita kali ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.